Resep panjang umur yang bukan rahasia. Salam sehat rohani, jiwa dan raga. Saya Dr. Debre Septiawan, spesialis kedokteran jiwa. Pembahasan kali ini adalah tentang resep panjang umur. Tetapi saya tidak akan menuliskan resep obat di kertas resep saya, karena ini memang bukan rahasia. Jadi, bukan obat. Saya membuat video tentang resep panjang umur ini setelah melihat wawancara Mas Jeremy Mario dengan Mbah Parmi yang berusia 94 tahun dan masih berjualan. Mas Mario sendiri ini yang menginspirasi saya untuk memulai membuat video di media sosial. Oke nih, yang muda menginspirasi yang tua. Kok saya nyebut diri saya tua ya? Tapi nggak apa-apa deh. Ya memang muda lawannya tua ya. Jadi ide kreatifnya menginspirasi saya. Dan ini sudah video ketiga saya. Dan saya beberapa kali minta bimbingan dari Mas Mario, ya mungkin hasilnya tetap mengecewakan ternyata ya. Jadi pada video kali ini saya tidak akan men-syuting diri saya, karena saya minder. Jadi Mas Mario itu lebih muda, kreatif banget orangnya, lebih ganteng, dan yang jelas subscribernya lebih banyak banget. Baik, agar saya tidak tambah minder, kita lanjut kepada pembahasan kita. Tubuh kita tidak kekal, tubuh kita bisa menua dan mati, dan yang mengatur adalah telomer. Telomer ini letaknya pada DNA, dan DNA inilah yang mengatur peta dari tubuh kita. Bisa dibayangkan bila tubuh kita tidak dipetakan oleh DNA. Contohnya rambut di kepala, rambut di alis, rambut di bawah hidung, rambut di bawah bibir, rambut di bawah leher. Silakan teruskan sendiri. Sudah dipetakan bahwa yang bisa bertambah panjang adalah rambut di kepala, bukan alis. Bisa dibayangkan kalau alis bisa panjang seperti rambut di kepala. Akan seram misalnya, ada gadis cantik berbalik dan menyibakkan alisnya. Yang bertambah panjang kuku kita, bukan gigi kita. Kebayang kalau harus rutin motong gigi. Jadi jamnya usia kita adalah telomer. Jaga telomer kita agar usia kita bisa maksimal. Jangan sampai kita mati sebelum waktunya. Menjaga telomer berarti mengatur irama sirkadian. Irama sirkadian adalah siklus atau ritme dari tubuh kita. Dan siklus tubuh manusia ini berlangsung dalam 24 jam, bukan minggu, bukan bulan. Ketika malam hari, tubuh mengeluarkan hormon melatonin sehingga kita mengantuk dan tidur, dan tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kita walaupun disebut kaum rebahan ataupun mager tidak mungkin tidur berminggu-minggu, kecuali kita beruang kutub. Hormon kortisol yang kita sebut sebagai hormon stres mencapai kadar puncaknya menjelang subuh dan pelan-pelan akan menurun pada sore hari dan digantikan oleh melatonin. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tubuh kita disiapkan untuk menghadapi stres, tetapi pada malam hari tubuh dengan melatonin beristirahat dan dibantu oleh growth hormon untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi resep panjang umur yang bukan rahasia adalah hidup yang teratur. Lihatlah di foto ini, memang masih terlihat muda. Bukan yang di sebelah kiri, karena itu Mas Mario memang masih muda. Tetapi yang di sebelah kanan, Mbah Parmi untuk usia 94 tahun masih terlihat muda. Saya tidak mengambil contoh artis senior yang usia 90 masih kelihatan cantik dan muda, karena nanti dikatakan uangnya banyak untuk perawatan diri dan beli obat biar panjang umur. Saya tidak mengambil contoh Perdana Menteri yang di usia 93 tahun masih mampu memimpin suatu bangsa, karena nanti dikatakan Perdana Menteri punya tim kesehatan yang tangguh untuk menjaganya untuk panjang umur. Saya tidak memilih profesor senior di Indonesia yang di usia 90 masih mengajar dengan baik, karena nanti dikatakan profesor itu pinter sehingga bisa menjaga dirinya agar panjang umur. Mbah Parmi di tengah kesederhanaannya mampu menjaga irama sirkadian yang tetap harmonis, yaitu ketika beliau bangun pagi, menyiapkan dagangan, membuat sarapan, dan berangkat. Dulu katanya jalan kaki, sekarang naik bis, tapi beliau tetap melakukan aktivitas yang sama, yaitu berjualan dengan waktu yang teratur setiap harinya. Contoh lainnya adalah almarhum Maestro Gudeg di Jogja. Silahkan searching sendiri dan lihat bagaimana pola hidup beliau. Komposisi makanan yang kita cerna setiap hari dapat mempengaruhi keadaan dari telomer. Tidak perlu makanan yang mahal, tidak perlu komposisi makanan yang rumit dan jelimet. Sederhana, yaitu seimbang dan secukupnya. Mbah Parmi ketika ditawari untuk makan, beliau menolak karena sudah makan di rumah dan masak sendiri. Jadi beliau menjaga makannya dengan teratur, tidak berlebihan. Kelihatannya yang lapar berat adalah yang menawarkan sarapan, karena ketika sekali menawar ditolak,
masih menawar juga berkali-kali. Lapar kali ya. Tapi ingat, yang kita serap bukan hanya makanan, tetapi juga minuman. Dan sekarang banyak macam dari minuman. Bisa dibayangkan kalau komposisi makanannya sudah tidak benar, komposisi minumannya tidak benar, bagaimana nasib telomer. Dan ingat, apa yang baik bila secukupnya menjadi tidak baik bila berlebihan. Contohnya vitamin A, bila cukup bagus untuk mata, bila berlebihan merontokkan rambut. Kenapa contohnya rambut lagi? Karena itu, mau dia tipe apapun, model tipe golongan darah A, B, ABO, ataupun model golongan ekonomi, menengah atau sultan, tetap kalau berlebihan tidak baik. Jangan sayangi hanya lidah dan perutmu, tapi sayangi juga telomermu, karena dia menentukan panjang umurmu. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Kita bisa melihat bagaimana Mbah Parmi kesehariannya melakukan aktivitas rutin. Bugarnya tubuh Mbah Parmi terlihat dari ketika beliau mengangkat berbagai barang sendiri. Pola hidup modern mengubah kebiasaan hidup manusia sehingga aktivitas fisiknya juga berubah. Di Jepang mereka terkenal karena umur panjangnya, padahal dengan kesibukan mereka keseharian mereka jarang berolahraga. Tetapi aktivitas fisik mereka menuntut fisik mereka untuk melakukan gerakan-gerakan rutin yang membuat mereka menjadi sehat. Untuk pola hidup yang kurang pergerakan fisik dibutuhkan olahraga teratur untuk menggantikan aktivitas fisik yang kurang tersebut. Perlu diingat olahraga teratur ini bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Karena tadi irama sirkadian kita adalah berlangsung dalam 24 jam. Seorang profesor di Jepang yang bernama Profesor Tabata, ada olahraga harian yang bisa dilakukan, bahkan hanya 4 menit. Banyak olahraga harian yang bisa kita lakukan dengan ringan tadi seperti olahraga Tabata. Atau tinggal searching saja, banyak olahraga lain yang bisa dilakukan bahkan di atas kursi di balik meja kerja kita. Jadi tidak ada rahasia, irama hidup harian, gizi harian, aktivitas fisik harian. Itu sih semua sudah pada tahu Pak Dokter. Iya, tapi jangan marah dulu. Jadi masalahnya adalah sudah tahu tetapi kenapa tidak mau menjalani. Hal ini banyak terjadi pada manusia. Biarkan Debre yang bukan Einstein menjelaskannya kenapa bisa seperti itu. Banyak yang mengeluh bahwa saya tahu saya harus berhenti merokok, tapi susah. Saya tahu saya harus berolahraga, tapi susah cari waktu. Saya tahu saya harus jaga makan, tetapi sulit. Jadi pengetahuan yang baik, belum tentu orang mampu menjalankannya. Masalahnya adalah pada sinkronisasi dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Kenapa sih bisa tidak sinkron? Kenapa tidak sinkron atau tidak sesuai antara pikiran, perasaan, dan perilaku? Kuncinya adalah ada pada perasaan atau hati kita. Hal yang benar-benar kita anggap berharga pasti akan menjadi karakter atau bagian dari diri kita, sehingga kita seringkali secara tidak sadar melakukannya. Contohnya adalah Mbah Parmi. Selama wawancara, beliau tetap melakukan aktivitas yang mungkin untuk orang berusia 94 tahun terlihat berat, yaitu mengangkat karung, membawanya, kemudian jongkok, kemudian berdiri. Beliau sama sekali tidak ada mengeluh atau meminta tolong bantuan orang lain. Falsafah Jawa dari dulu ialah kalau kita mau sehat, tubuh ini harus bergerak. Dan ini secara alamiah sudah ada di dalam Mbah Parmi. Walaupun ada Mas Mario yang lebih muda, tetapi beliau tetap melakukan aktivitas dan gerakan yang aktif selama wawancara. Tidak minta tolong kepada Mas Mario yang sebenarnya memang lebih muda dan jauh lebih muda untuk mengangkat karung. Kita ambil contoh di negara maju yang usia harapan hidupnya tinggi, di mana masyarakatnya terbiasa melakukan aktivitas fisik. Jadi untuk aktivitas yang masih dapat dilakukan dengan berjalan kaki, akan dilakukan dengan jalan kaki. Jangan sebaliknya, selama masih terjangkau oleh kendaraan, ya naik kendaraan. Selama masih bisa terjangkau oleh orang lain, ya oleh orang lain. Sehingga muncul ungkapan, tolong dong, kamu kan lebih dekat. Siapa sih yang kayak gitu ya? Jadi, sayangi telomermu, hari demi hari. Sayangi dengan cara yang sederhana, hari demi hari. Tidak terlalu muluk-muluk, karena sayang itu sederhana. Yaitu menghubungkan antara apa yang kamu tahu dan apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Kok jadi puitis gini ya? Semangat! Jadi sayang itu memang butuh kedisiplinan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tetapi ketika sayang itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi alamiah, sudah menjadi bagian dari diri kita, maka itu menjadi sederhana. Hargai hari-harimu. Sebelum saya jadi makin puitis, kita akhiri diskusi kita. Jadi kesimpulannya, hidup harianmu menentukan panjang umurmu. Salam sehat rohani, jiwa dan raga. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin mencuci tangan,
Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang lain.